manusia dalam kemasyarakatan, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Pengertian sosial ini pun berhubungan dengan jargon yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia memang tidak bisa hidup sendirian seseorang di bumi. Orang lain itu mendukung hidupnya. Lewis menjelaskan bahwa sosial adalah suatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara pemerintahan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Keith Jacobs yang menjelaskan bahwa sosial adalah suatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situs komunitas. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisah dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggap diwariskan secara genetis. Dan pendidikan adalah ide, barang metode, dan atau pemikiran cemerlang yang dirasakan dan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat dengan maksud mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan, atau pula memecahkan masalah pendidikan baik secara kualitatif ataupun strategis. Inovasi dalam bidang pendidikan dilakukan sebagai upaya sengaja untuk memperbaiki suatu keadaan atau kondisi tertentu dalam bidang pendidikan baik. Di sini ada hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjadi interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan terbentuk berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah mengisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan-gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi suatu yang berguna bagi kehidupannya. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti kebudayaan berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peran sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya, pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai kodrat budaya yang dimiliki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu budaya, sosial, dan pendidikan. Baik, lanjut. Di sini ada aspek sosial. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan. Dapat dikatakan tidak ada pendidikan tidak dimasuki unsur budaya. Hubungan dan interaksi manusia, baik itu individu atau kelompok, dengan persekolahan sehingga terjalin kerjasama yang sinergi dan berkesinambungan antara manusia dengan pendidikan. Menurut Wuraji tahun 1988 menulis bahwa sosiologi pendidikan meliputi 1. Interaksi guru siswa, 2. Dinamika kelompok di kelas dan di organisasi intrasekolah, 3. Struktur dan fungsi sistem pendidikan, 4. Sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Poin yang C, di sini ada masalah sosial budaya dalam dunia pendidikan. Jika kita membahas permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, pasti akan ditemukan berbagai macam permasalahan dan bahkan terkadang tidak berujung pada penyelesaian.
Ini dikarenakan pendidikan tidak hanya mencakup pada satu bidang saja, tetapi banyak bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ada mewujudkan masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat yang Pancasilais, yang ahli, akomodasi jurnal, hukum, nilai-nilai budaya, memiliki cita-cita dan harapan dan demokratis, beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum. Poin selanjutnya, transmisi budaya sekolah, berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Nomor tiganya, pengendalian sosial. Pengendalian sosial berfungsi sebagai pemberantas atau memperbaiki suatu perilaku menyimpang. Nomor 4, ada peningkatan iman. Peningkatan iman di sini mencakup pada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan sebagai budaya harusnya dapat membuat anak-anak mengembangkan kata, hati, dan perasaannya. Yang terakhir ada analisis kedudukan pendidikan di masyarakat. Hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat dianalogikan sebagai selembar kain batik dalam hal motif-motif atau pola-pola gambarnya. Lembaga pendidikan dan kain latarnya adalah masyarakat. Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik. Pendidikan atau sekolah memberi manfaat untuk meningkatkan peranan mereka sebagai warga masyarakat. Baik, mungkin itu yang cukup saya bisa presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi. Di sini ada poin D, yaitu aspek yang berpengaruh dalam menyikapi permasalahan sosial budaya dalam pendidikan. Nah, di sini berikut ada aspek-aspek beberapa yang dilakukan dalam menyikapi permasalahan sosial budaya. Nah, di sini yang pertama ada aspek lingkungan sosial atau aspek lingkungan sekolah. Nah, menurut Samsus Yusuf mengatakan sebagai berikut. Nah, sekolah ini merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu membagikan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Nah, lingkungan sekolah ini adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Selanjutnya, yang kedua ada aspek lingkungan keluarga. Nah, di sini lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Terus lingkungan sosial lebih banyak berpengaruh kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Nah, adapun sifat-sifat orang tua itu praktek pengolahan keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga, letak rumah, semuanya dapat memberikan dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, pentingnya pendidikan siswa di lingkungan keluarga ini menjadikan keluarga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan siswa. Nah, cara orang tua mendidik dengan relasi antar anggota keluarga, suasana rumah lah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada di sini aspek lingkungan pergaulan kata. Pergaulan kata bisa juga disamakan dengan interaksi. Nah, menurut teori interaksi sosial yang dapat dikemukakan oleh Thibaut dan Kelly, yang merupakan pakar dari teori interaksi, mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama. Mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain.
Kemudian ada aspek penegakan hukum. Nah, di sini ketegasan penerapan sanksi mungkin dapat menjadi shock terapi atau terapi terkejut-kejut gitu. Bagi siswa yang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, ini dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kepolisian dan lembaga lainnya. Nah, di sini yang selanjutnya aspek sosial kemasyarakatan. Terciptanya relasi-relasi sosial yang baik dan serasi di antara warga masyarakat sekitar akan memberikan implikasi terhadap tumbuh dan berkembang kontak-kontak sosial yang dinamis sehingga muncul sikap saling memahami. Terus nomor terakhir aspek keagamaan. Nah, di sini yang paling penting pembinaan bagi remaja dalam menjalankan ibadah atau kewajiban beragama agar kembali ke jalan yang benar sesuai apa yang diajarkan agamanya. Hal ini harus diawali dengan kesadaran pada dirinya, pada diri kita atau siswa. Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil kelompok 9 ini mempresentasikan tentang isu-isu sosial budaya dalam pendidikan. Nah, kesimpulan di sini yaitu pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai sosial budaya. Dalam pendidikan, menjaga dan melestarikan kebudayaan itu sendiri secara proses mentransfernya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. Namun seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang dihadapi di Indonesia ini semakin kompleks, termasuk di bidang sosial kebudayaan. Nah, di sini ada beberapa masalah yang terdapat pada dunia pendidikan yang berhubungan dengan sosial dan kebudayaan, seperti belum meratanya pendidikan, masih rendahnya mutu pendidikan, terus masih banyak lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat, terus masih rendahnya pemanfaatan iptek dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Nah, adanya perubahan kurikulum dan bullying, intimidasi. Nah, mungkin beberapa aspek yang berpengaruh dan andil dalam menyikapi permasalahan sosial budaya ini. Mungkin sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf